Jangan lagi bertanya, kenapa aku terus-terusan diuji? Sahabat sentuhan hati nurani, percayalah, kamu tidak pernah sendirian. Kita semua pernah di titik itu. Kita pernah merasa seolah hidup ini punya semacam dendam pada kita. Setiap kali kita mencoba bangkit, setiap kali kita merangkai harapan, seakan ada saja cobaan baru yang datang yang lebih berat dari sebelumnya. Luka batin yang tak terlihat, pertanyaan yang tak pernah terjawab. Sampai kapan penderitaan ini berakhir? Mungkin saat ini kamu sedang merasa di titik terendah. Pekerjaanmu terasa berat, hubungan dengan orang terdekat tak lagi hangat, atau mungkin penyakit yang tak kunjung sembuh membuatmu lelah. Dalam diam, kamu hanya bisa memandangi langit, berbisik lirih, "Ya Allah, salah hamba di mana? Kenapa ujian hamba berat sekali?" Jika perasaan itu sedang kamu rasakan saat ini, biarkan saya meyakinkanmu. Itu adalah perasaan yang sangat wajar. Itu bukan tanda kamu lemah, bukan tanda kamu jauh darinya. Justru, itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, masih sensitif, dan masih mencari jawaban. Dan hari ini, kita akan menemukan jawaban itu bersama-sama. Sahabatku, video ini bukan sekedar motivasi kosong. Ini adalah panduan untukmu. Aku ingin mengajakmu untuk berhenti mempertanyakan takdir dan mulai melihat setiap luka sebagai pelajaran. Kita akan temukan bersama jurus untuk merasakan cinta Allah di balik setiap air mata. Kamu akan belajar mengubah sudut pandangmu dari merasa dikutuk menjadi merasa dicintai olehnya. 3 jurus ini akan membantu kita memahami kenapa ujian kita terasa begitu berat dan apa yang sebenarnya sedang Allah kerjakan di balik layar. Setelah beberapa menit ke depan, setelah kita selesai menyelami makna di balik setiap derita, hatimu akan terasa jauh lebih lapang. Pikiranmu akan lebih tenang, kamu akan menemukan sebuah kekuatan baru, kekuatan yang datang dari keyakinan 100% pada rencana terbaiknya. Jadi, duduklah dengan nyaman, ambil nafas dalam-dalam, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Sahabat sentuhan hati nurani, setelah kita merangkul kenyataan bahwa perasaan lelah dan bertanya itu wajar, sekarang saatnya kita masuk ke inti dari perbincangan ini. Kita akan bahas 3 jurus utama yang akan mengubah pandanganmu dari merasa dikutuk menjadi merasa dicintai olehnya. 3 jurus ini akan membantu kita memahami kenapa ujian kita terasa begitu berat dan apa yang sebenarnya sedang Allah kerjakan di balik layar. Jurus pertama, ujian bukan hukuman, tapi bentuk perhatian. Sahabatku, seringkali kita berpikir bahwa ketika ujian datang, itu karena kita punya dosa, kita telah melakukan kesalahan, kita merasa Allah sedang menghukum kita. Ini adalah pandangan yang perlu kita luruskan. Faktanya, ujian adalah tanda perhatian dan cintanya yang luar biasa. Bayangkan seperti ini, jika kamu seorang guru, murid mana yang akan kamu beri soal paling sulit? Tentu saja murid yang paling kamu percaya, murid yang kamu tahu punya potensi besar. Kamu tidak akan memberikan soal sulit pada murid yang kamu tahu tidak akan mampu menyelesaikannya, karena itu justru akan menjatuhkannya. Begitu juga dengan Allah. Ketika ujianmu terasa begitu berat, itu bukan karena Allah benci, tapi karena Dia tahu kamu adalah hamba pilihannya, hamba yang punya potensi untuk lulus dari ujian ini dengan gemilang. Ujian itu seperti api yang membakar kotoran pada emas. Semakin besar apinya, semakin murni emasnya. Hati kita, jiwa kita juga perlu dibersihkan. Ujian datang untuk membakar semua kerak dan kotoran yang menempel, seperti kesombongan, keangkuhan, iri hati, atau ketergantungan pada hal-hal duniawi. Setiap tetes air mata yang jatuh, setiap helaian nafas yang berat, sejatinya adalah proses pemurnian. Kita menjadi pribadi yang lebih bersih, lebih tulus, dan lebih dekat dengan fitrah diri kita. Nah, bagaimana cara merespon ujian ini dengan jurus pertama? Caranya adalah dengan mengubah pertanyaan. Jangan lagi bertanya, "Kenapa aku diuji?" Ubahlah menjadi, "Apa pelajaran yang Allah ingin aku dapatkan dari ujian ini?" Saat kamu mengubah pertanyaan, fokusmu akan bergeser dari rasa sakit menjadi pencarian hikmah. Kamu akan mulai melihat petunjuk-petunjuk kecil di setiap kesulitan. Jurus kedua, ujian sebagai jalan menaikkan derajat. Sahabat,
Pernahkah kamu mendengar kisah-kisah orang besar yang dulunya punya kehidupan sangat sulit? Mereka tidak menjadi besar karena hidupnya mulus, tapi karena mereka berhasil melewati badai yang paling dahsyat. Ujian adalah tangga untuk menaikkan derajatmu, baik di dunia maupun di akhirat. Hidup ini adalah sebuah ujian, dan di dalam ujian itu ada proses. Proses dari kamu yang sekarang menuju kamu yang seharusnya. Setiap kesabaran yang kamu tunjukkan, setiap keikhlasan yang kamu pelajari, itu semua dihitung dan dicatat sebagai amal kebaikan yang luar biasa. Di saat kita sedang berjuang melawan penderitaan, di saat orang lain mungkin tidak melihat, Allah sedang memandangi kita. Dan Dia berkata, "Lihatlah hambaku itu. Dengan segala keterbatasannya, dia tetap bersabar, dia tetap ikhlas." Sabar bukan berarti pasrah tanpa berbuat apa-apa. Sabar itu adalah kekuatan untuk bertahan, terus menggelitir, dan tetap berprasangka baik padanya meskipun badai belum reda. Ketika kamu berhasil melewati satu ujian, kamu akan naik ke level yang lebih tinggi. Kamu akan jadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan lebih tahan banting. Dan ini adalah modal yang jauh lebih berharga daripada harta apapun. Pikirkan tentang ujian sebagai kesempatan untuk leveling up. Sama seperti dalam sebuah game, kamu tidak akan pernah naik level jika kamu hanya bermain di level yang mudah. Ujian berat datang karena Allah ingin kamu naik level. Dia ingin memberikanmu peran yang lebih besar dalam hidup ini, tapi kamu perlu dipersiapkan. Dan persiapan terbaik itu adalah melalui ujian. Jurus ketiga, jurus praktis saat ujian datang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, sahabatku. Setelah kita tahu bahwa ujian itu adalah bentuk cinta dan alat untuk menaikkan derajat, lantas apa yang harus kita lakukan saat kita sedang di tengah-tengah badai? Ini adalah jurus praktis yang bisa kamu terapkan sekarang juga. Pertama, kembali kepada nafasmu. Ketika pikiran dan hati terasa kacau, kita seringkali lupa untuk bernafas dengan benar. Kekhawatiran membuat nafas kita dangkal. Ketika merasa cemas, cobalah tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, rasakan perutmu mengembang, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Lakukan ini 3-5 kali. Ini akan membantu menenangkan sistem sarafmu dan mengembalikan kesadaranmu pada saat ini. Kamu akan kembali sadar diri. Nafas adalah penghubung kita dengan diri sendiri dan akhirnya dengan Sang Pencipta. Kedua, latih ikhlas dengan kalimat sederhana. Ketika sesuatu yang tidak kamu inginkan terjadi, jangan langsung mengeluh. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, ini adalah kehendak-Mu. Aku ikhlas menerima ini karena aku percaya Engkau akan memberikan yang terbaik setelah ini." Mengucapkan kalimat ini berulang-ulang akan melatih hatimu untuk menerima takdir, bukan melawannya. Keikhlasan akan membawa ketenangan. Kamu tidak lagi membebani diri dengan seharusnya begini, seharusnya begitu, tapi kamu menerima begini adanya dengan lapang dada. Dan ketiga, perkuat keyakinan 100%. Ingat sahabatku, percaya 100% kepada Allah. Ini bukan hanya keyakinan di mulut, tapi di hati. Ketika ujian datang, katakan pada dirimu sendiri, Allah tidak akan membebaniku melampaui batas kemampuanku. Keyakinan ini adalah jangkar yang akan menahanmu dari hanyut dalam keputusasaan. Allah Maha Tahu batasmu, dan Dia tidak akan pernah zalim. Dia hanya akan menguji sejauh kamu mampu, tidak lebih. Sahabatku, semua ini mungkin tidak akan membuat ujianmu lenyap seketika, tapi akan mengubah cara kamu menghadapinya. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai musuh, tapi sebagai guru. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai hukuman, tapi sebagai proses pemurnian. Dan ketika kamu melakukan ini, perlahan-lahan kamu akan menyadari bahwa di balik setiap derita yang kamu alami, ada cintanya yang luar biasa sedang bekerja membentukmu menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan lebih mulia. Sahabat sentuhan hati nurani, kita sudah sampai di akhir perjalanan kita kali ini. Semoga 3 jurus yang kita bahas tadi sudah mulai membuka pintu di hatimu, menyadarkanmu bahwa di balik setiap derita ada cintanya yang luar biasa sedang bekerja. Ingatlah, sabar itu bukan berarti kamu menerima kenyataan dengan pasrah dan menyerah. Sabar bukanlah diam tanpa berbuat apa-apa. Sabar yang sejati adalah terus menggelitir, terus melangkah meskipun langkahmu terasa berat. Sabar adalah tekad untuk lebih memahami apa yang sedang terjadi, untuk terus belajar, untuk menambah kemampuan dan pengetahuanmu.
Apapun itu, gunakanlah, karena ilmu yang tidak diamalkan hanya akan jadi beban. Pengetahuan yang tidak digunakan hanya akan jadi koleksi. Sabar adalah saat kamu tetap berikhtiar mencari solusi, sambil hatimu tetap berprasangka baik kepadanya. Jadi, ketika ujian datang, tanyakan pada dirimu, apa pelajaran yang ingin Allah berikan padaku? Kemudian, bergeraklah, pelajari hal baru, tingkatkan kemampuanmu, dan percayalah bahwa semua ini sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mulia. Percayakan 100% pada rencananya, karena Dia tidak akan pernah salah dalam merancang takdir untuk hamba kesayangannya. Sahabatku, jika video ini menyentuh hatimu, saya mohon dukunganmu untuk menekan tombol like. Bagikan juga ke teman-teman atau keluargamu yang mungkin sedang membutuhkan pencerahan ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus tumbuh bersama dalam kebaikan. Dan yang paling penting, saya sarankan untuk simpan video ini di playlist khususmu. Tontonlah kembali saat hatimu mulai terasa berat, saat kamu kembali ragu, atau saat kamu Sahabatku, jika video ini menyentuh hatimu, saya mohon dukunganmu untuk menekan tombol like. Bagikan juga ke teman-teman atau keluargamu yang mungkin sedang membutuhkan pencerahan ini. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kita bisa terus tumbuh bersama dalam kebaikan. Dan yang paling penting, saya sarankan untuk simpan video ini di playlist khususmu. Tontonlah kembali saat hatimu mulai terasa berat, saat kamu kembali ragu, atau saat kamu membutuhkan pengingat akan kekuatan di balik setiap ujian. Biarkan video ini menjadi teman setiamu dalam perjalanan spiritual. Akhir kata, saya doakan semoga hatimu selalu dikuatkan, langkahmu selalu dimudahkan, dan hidupmu selalu berada dalam lindungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.